Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Customer Relationship Management RST Skincare Application. Sebelumnya, kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Aldo Dwi Juandi, yang kedua ada Lulu Sopiani Putri, yang ketiga ada Muhammad Farhan Wijaya, dan yang terakhir ada Resti Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Dwi Juhandi dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang RST Skincare Application. Latar belakangnya, aplikasi Customer Relationship Management adalah salah satu aplikasi teknologi informasi yang digunakan sebagai strategi bisnis guna memaksimalkan kepuasan pelanggan. RST Skincare adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan. Dalam melakukan proses bisnisnya, perusahaan ini sering menemukan masalah. Misalnya, para skincare konsultan yang sangat sulit untuk proaktif mengingat pelanggannya. Dengan permasalahan yang ada, maka pihak manajemen RST Skincare bekerja sama dengan kami selaku tim proyek membuat program atau aplikasi Customer Relationship Management yang berisikan informasi yang memuat jadwal lengkap mengenai riwayat perawatan, informasi produk yang pernah digunakan, serta riwayat jumlah belanja para pelanggan. Untuk permasalahannya, yang dialami oleh pihak RST Skincare adalah tidak adanya informasi yang memuat jadwal lengkap mengenai riwayat perawatan seseorang, sehingga membuat para skincare konsultan yang sangat sulit untuk proaktif mengingat pelanggannya. Deskripsi produk. Ada operasional CRM, digunakan untuk fungsi-fungsi bisnis yang melibatkan customer service, manajemen order, nota atau manajemen, dan otomasi bagi marketing dan penjualan serta transaksi yang berhubungan dengan operasional CRM. Pada operasional CRM ini dapat diterapkan sebagai berikut. 1. Loyalty program. Program ini ditujukan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. 2. Prospective program. Program ini ditujukan untuk memenangkan atau mendapatkan pelanggan baru. Yang ketiga, Save or Win Back program. Program ini mencoba meyakinkan customer untuk tidak berhenti menggunakan produk atau jasa, atau kalau telah berhenti untuk menggunakannya kembali. Cross-sell atau upsell program. Program ini ditujukan untuk menawarkan produk pelengkap, cross-sell atau produk untuk pengembangan produk lama, upsell. Analytical CRM melibatkan pengumpulan, penyimpanan, ekstraksi, pemrosesan, interpretasi, dan laporan dari data-data customer. Data-data tersebut kemudian dianalisis sesuai kebutuhan, misalnya menghubungkan transaksi-transaksi yang tersimpan dengan analytical CRM. Keuntungan yang diharapkannya, para skincare konsultan di RST Skincare dapat melihat informasi riwayat perawatan seorang pelanggan serta jadwal perawatan sebelumnya. Para skincare konsultan di RST Skincare dapat melihat informasi mengenai produk yang pernah digunakan oleh si pelanggan, catatan tentang produk yang cocok dan tidak cocok atau menimbulkan alergi, serta riwayat alergi si pelanggan. Para skincare konsultan di RST Skincare dapat melihat informasi jumlah belanjaan si pelanggan di RST Skincare dalam 1 bulan. Project Charter, Project Description and Goals. Aplikasi Customer Relationship Management adalah salah satu aplikasi teknologi informasi yang digunakan sebagai strategi bisnis guna memaksimalkan kepuasan pelanggan. RST Skincare adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan. Dalam melakukan proses bisnisnya, perusahaan ini sering menemukan masalah, misalnya para skincare konsultan yang sangat sulit untuk proaktif mengingat pelanggannya. Dengan permasalahan yang ada, maka pihak manajemen RST Skincare bekerja sama dengan kami selaku tim proyek membuat program atau aplikasi Customer Relationship Management yang berisikan informasi yang membuat jadwal lengkap mengenai riwayat perawatan, informasi produk yang pernah digunakan, serta riwayat jumlah belanja para pelanggan. 2. Risk. Kegagalan jaringan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, kerusakan perangkat keras, kriminal lewat komputer, kesalahan manusia,
bencana alam, interferensi elektromagnetik, kebakaran, penggunaan untuk keperluan kejahatan, aliran listrik padam. Ketiga, deliverables. Dokumen project charter sebagai kesempatan formal pada awal proyek antara developer proyek dan stakeholder proyek. Laporan final, produk akhir proyek berupa aplikasi CRM pada RST Skincare. Keempat, scope definition. Meneliti prosedur, data, dan laporan berhubungan dengan penjualan jasa dan penjualan produk. Menganalisis operasional perencanaan dan data-data yang berhubungan dengan penjualan jasa dan penjualan produk. Merancang sistem informasi yang dapat mendukung semua operasional penjualan jasa dan penjualan produk. Membuat program atau aplikasi komputer untuk sistem informasi CRM perusahaan. Menerapkan atau mengimplementasikan serta melakukan pengujian atau testing terhadap kemampuan sistem informasi CRM tersebut hingga dapat dioperasikan serta dapat menjawab segala permasalahan yang ditentukan sebelumnya. 5. Ada project milestone. Untuk tampilannya seperti ini, ada kode, project milestone, dan target. Untuk kodenya dari A, B, C, D, sampai T. Dari program milestone-nya berisi tentang penelitian, analisis hasil penelitian, desain basis data, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada budget summary. Di budget summary ini ada tenaga kerja, jumlah, tas, durasi, tarif, dan jumlah biaya. Untuk tenaga kerjanya ada sistem analisis, programmer, tester, dan teknisi. Untuk jumlahnya masing-masing 1, dan tasnya ini adalah kode yang tadi. Untuk durasinya masing-masing ada 13, 3, 4, 1, 2, 4, 11, dan 3. Untuk tarifnya sendiri, sistem analisis dengan tarif 600.000, programmer 500.000, tester dan teknisi 300.000. Untuk total biaya tenaga kerjanya 19.700.000. Ini untuk biaya pembelian alat. Dari komponen dan alat ada PC server plus monitor, HP laserjet printer, dan lain sebagainya. Untuk jumlahnya sendiri yang masing-masing 1, dan untuk PC terminal 2 dengan harga yang tertera di sini. Dan untuk total biaya pembeliannya 30.700.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Wijaya. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu project charter. Dan yang keenam di sini ada budget summary. Di sini ada tabel biaya pembelian alat, yaitu di sini ada komponen atau alatnya dengan jumlah, terus lewat lama sewa, harga per harinya berapa, dan jumlah biaya. Yang pertama di sini ada PC server plus monitor dengan jumlah 1 dan lama sewanya sekitar 20 hari dan harga per harinya 100.000. Jadi jumlah biayanya 2 juta rupiah. Dan yang kedua di sini ada HP laserjet printer dengan jumlah 1 dan lama sewanya ada sekitar 20 hari. Terus harga per harinya 100.000 dan jumlah biayanya adalah 2 juta rupiah. Dan yang ketiga di sini ada PC terminal dengan jumlah 2 dan lama sewanya 20 hari. Harga per harinya 75.000. Jadi jumlah biayanya 1.500.000. Dan yang terakhir di sini ada Microsoft SQL Server 2000. Jumlahnya ada 1, lama sewanya 20 hari dan harga per harinya itu 40.000. Jadi jumlah biayanya sekitar 800.000 rupiah. Untuk total biaya sewa alatnya jadi sekitar 6.300.000 rupiah. Selanjutnya di sini ada tabel rekapitulasi biaya, yaitu indikatornya. Yang pertama biaya tenaga kerja sekitar 19.700.000, dan yang kedua biaya pembelian alatnya
yaitu 30.700.000. Dan yang terakhir biaya sewa alatnya yaitu 6.300.000. Jadi total biayanya adalah 56.700.000. Nah, untuk selanjutnya di sini ada nomor 7 yaitu assumption, constraint, dan dependencies. Yang pertama, para skincare konsultan di RST Skincare dapat melihat informasi riwayat perawatan seorang pelanggan serta jadwal perawatan sebelumnya, sehingga para skincare konsultan mudah untuk mempelajari pola perawatan si pelanggan tersebut dan secara proaktif mengingatkan si pelanggan untuk segera melakukan perawatan kembali jika jadwalnya sudah tiba. Dan yang kedua, para skincare konsultan di RST Skincare dapat melihat informasi mengenai produk yang pernah digunakan oleh si pelanggan, catatan tentang produk yang cocok dan tidak cocok atau menimbulkan alergi, serta riwayat alergi si pelanggan. Dan yang ketiga, para skincare konsultan di RST Skincare dapat melihat informasi jumlah belanjaan si pelanggan di RST Skincare dalam 1 bulan, sehingga dapat diketahui tingkat kemapanan ekonomi pelanggan tersebut. Hal ini diperlukan untuk menawarkan produk lain yang relevan. Selanjutnya yang ke-8 yaitu project organisasional struktur. Di sini ada tabel function, nama, dan role. Untuk functionnya di sini yang pertama adalah project manager dengan nama Resi Lestari. Untuk role-nya yang pertama menjadwalkan pelaksanaan dan manajemen proyek, dan yang kedua memantau kinerja proyek, pelaksanaan dari analisis sampai implementasi, dan yang ketiga membuat perencanaan proyek. Untuk function sistem analis yaitu dengan nama Lulus Sopiani Putri. Untuk role-nya yang pertama menganalisa proses bisnis, yang kedua mendefinisikan prosedur yang ada pada sistem, dan yang ketiga membuat dokumen guna mendefinisikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Untuk function programmer yaitu Aldo Dwi Joandi. Untuk role-nya membuat aplikasi yang telah dirancang dan direncanakan. Selanjutnya function tester itu dengan nama Muhammad Farhan Wijaya. Untuk role-nya itu membuat test plan untuk implementasi sistem. Selanjutnya yang terakhir function teknisi dengan nama Muhammad Farhan Wijaya. Untuk role-nya yang pertama merancang sistem penyimpanan data yang aman, dan yang kedua kontrol traffic jaringan yang akses pada sistem aplikasi yang dibuat. Dan selanjutnya yang ke-9 di sini ada project authorization. Untuk approval B-nya itu project manager bernama Resi Lestari. Date-nya tanggal 14 September tahun 2020. Dan yang kedua dari project sponsornya yang bernama Salwa Aulia. Date-nya tanggal 14 bulan September tahun 2020. Selanjutnya di sini ada scope of work. Yang pertama di sini ada project objective, yaitu membuat aplikasi CRM untuk RST Skincare dalam kurun waktu tidak lebih dari 30 hari dengan biaya tidak lebih dari 100 juta. Selanjutnya di sini ada deliverables. Yang pertama dokumen project charter sebagai kesepakatan formal pada awal proyek antara developer proyek dan stakeholder proyek. Dan yang kedua laporan final. Dan yang terakhir produk akhir proyek berupa aplikasi CRM pada RST Skincare. Selanjutnya yang ketiga ada milestone. Di sini untuk project milestone-nya yang pertama di sini ada penelitian, waktu pengerjaannya sekitar 2 hari, dan yang kedua ada analisis hasil penelitian, waktu pengerjaannya masih sama 2 hari, dan yang ketiga desain basis data.
waktu pengerjaannya sama 2 hari. Dan yang keempat, desain antarmuka masih sama, waktu pengerjaannya 2 hari. Dan yang kelima, desain input, waktu pengerjaannya 2 hari. Dan yang keenam, desain proses, yaitu waktu pengerjaannya 3 hari. Dan yang ketujuh, desain laporan, waktu pengerjaannya sekitar 3 hari. Dan yang ke-8, desain LAN, yaitu waktu pengerjaannya sekitar 2 hari. Dan yang ke-9, pengadaan hardware, yaitu waktu pengerjaannya 2 hari. Dan yang terakhir, pemasangan hardware, waktu pengerjaannya sekitar 3 hari. Dan untuk yang ke-10, pemasangan hardware-nya, waktu pengerjaannya sekitar 3 hari. Selanjutnya yang ke-11, itu program pendaftarannya, waktu pengerjaannya sekitar 1 hari. Dan yang ke-12, itu program input pola perawatan, waktu pengerjaannya sekitar 1 hari. Dan yang ke-13, program billing, yaitu waktu pengerjaannya 1 hari. Selanjutnya yang ke-13, program transaksi bayar, waktu pengerjaannya sekitar 1 hari. Selanjutnya program informasi pola perawatan, waktu pengerjaannya masih sama 1 hari. Selanjutnya program informasi kelanjutan perawatan, waktu pengerjaannya sekitar 1 hari. Selanjutnya program informasi belanja, waktu pengerjaannya 1 hari. Selanjutnya testing program, itu waktu pengerjaannya sekitar 3 hari. Dan selanjutnya konservasi data, yaitu waktu pengerjaannya sekitar 3 hari. Dan yang terakhir, yaitu testing system, yaitu waktu pengerjaannya sekitar 5 hari. Selanjutnya di sini ada technical requirement. Di sini ada tabel alat dengan keterangan. Yang pertama, dari perangkat keras, yaitu PC 1 unit PC untuk server, yaitu untuk database servernya nanti. Dan yang kedua, ada HP LaserJet printer, yaitu untuk operasional cetakannya. Dan yang ketiga, ada PC 2 unit untuk terminal, yaitu untuk sebagian host. Dan yang kedua, di sini ada perangkat lunak, yaitu Microsoft SQL Server 2000, yaitu untuk database servernya. Dan yang kedua, Microsoft Visual Basic 6.0, yaitu untuk pengembangan aplikasinya. Dan yang terakhir, ada Crystal Report 8.0, yaitu untuk generate laporan. Untuk selanjutnya di sini ada LAN. Yang pertama yaitu 1 unit switch, yaitu untuk membagi ke host. Dan yang kedua di sini ada network peripheral, yaitu untuk pendukung LAN. Selanjutnya di sini ada limit and exclusion, yaitu yang pertama, pekerjaan dilakukan pada hari kerja pukul 8 sampai dengan 17.00. Dan yang kedua, project manager berhak menunjukkan rekan tim proyek lain untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Dan yang ketiga, project manager bertanggung jawab atas peralatan masa garansi, kecuali jika kerusakan diakibatkan oleh tidak stabilnya listrik, kegagalan jaringan, atau bencana alam seperti gempa bumi. Dan yang keempat, ada stakeholder, yaitu bertanggung jawab dalam menjaga keamanan perangkat. Dan yang terakhir, stakeholder berkewajiban menyediakan sistem administrator yang akan menjalankan sistem setelah proyek selesai dikerjakan. Selanjutnya di sini ada review with customer, yaitu project manager duduk bersama dengan stakeholder untuk menyepakati hasil pekerjaan yang sudah selesai. Oke, selanjutnya di sini ada work breakdown struktur. Dan yang pertama di sini ada proyek aplikasi CRM RST Skincare. Di sini ada 4, yaitu yang pertama analisis sistem, kemudian desain sistem, dan yang ketiga coding, dan yang terakhir test system. Untuk analisis sistem, yaitu di sini ada penelitian, kemudian di sini ada analisis hasil penelitiannya.
Untuk desain sistem di sini ada dua. Yang pertama yaitu desain software dan yang kedua desain hardware-nya. Untuk desain software di sini ada tiga. Yang pertama desain basis data, yang kedua desain antarmuka, dan yang ketiga desain aplikasi. Untuk desain hardware-nya di sini ada desain LAN. Selanjutnya di desain aplikasi di sini ada tiga, yaitu desain input, desain proses, dan desain laporan. Untuk desain LAN-nya yaitu pengadaan hardware, kemudian pemasangan hardware dan testing. Selanjutnya untuk coding, yaitu di sini ada dua, yaitu yang pertama buat program, kemudian testing program. Untuk buat programnya yang pertama yaitu program pendaftaran, dan yang kedua program transaksi, dan yang ketiga program laporan. Untuk program transaksinya yaitu yang pertama program input pola perawatan, dan yang kedua program billing, dan yang ketiga program transaksi bayar. Untuk program laporannya yaitu program informasi pada perawatan, dan yang kedua program informasi lanjutan perawatan, dan yang ketiga program informasi belanja. Dan yang terakhir di sini ada tes sistem, yaitu yang pertama adalah konversi data, dan yang kedua adalah testing system. Di sini ada perencanaan rancangan anggaran, yaitu biaya tenaga kerja. Di sini tenaga kerja yang pertama yaitu sistem analis dengan jumlah 1. Kemudian tasnya A, B, C, D, E, dan F. Durasinya sekitar 13. Tarif per harinya 600.000. Jadi jumlah biayanya sekitar 7.800.000. Dan yang kedua di sini ada sistem analis lagi dengan jumlah 1. Tasnya huruf G. Durasinya sekitar 3, dan tarif per harinya yaitu 600.000. Jadi jumlah biayanya sekitar 1.800.000. Dan yang ketiga di sini ada sistem analis, jumlahnya 1, tasnya H sama I, durasinya sekitar 4, tarif per harinya 600.000, dan jumlah biayanya 2.400.000. Dan selanjutnya di sini ada tenaga kerja programmer dengan jumlah 1, tasnya K, durasinya 1, tarif per harinya 500.000, jadi jumlah biayanya 500.000. Kemudian yang kedua di sini ada programmer, jumlahnya 1, tasnya L dan Q, durasinya 2, tarif per harinya 500.000, jadi jumlah biayanya 1 juta. Selanjutnya masih programmer dengan jumlah 1, tasnya M, N, O, dan P, durasinya 4, tarif per harinya yaitu 500.000, dan jumlah biayanya jadi 2 juta rupiah. Selanjutnya di sini ada tester dengan jumlah 1 orang, tasnya R, S, dan T, durasinya sekitar 11, tarif per harinya 300.000, jadi jumlah biayanya 3.300.000 rupiah. Dan yang terakhir di sini ada teknisi dengan jumlah 1, tasnya J, durasinya 3, tarif per harinya 300.000 rupiah, dengan jumlah biaya jadi 900.000 rupiah. Jadi total biaya tenaga kerja sekitar 19.700.000 rupiah. Perencanaan rancangan anggaran biaya selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja. Komponen atau alat yang pertama yaitu PC, server, dan monitor dengan jumlah 1, lama sewanya selama 20 hari, harga sewa per harinya 100.000, dan jumlah biayanya 2 juta rupiah. Yang kedua, HP LaserJet printer dengan jumlah 1, lama sewanya 20 hari, harga sewa per harinya 100.000, dan jumlah biayanya 2 juta rupiah. Yang ketiga, PC terminal dengan jumlah 2, lama sewanya selama 20 hari, harga sewa per harinya 75.000, dan jumlah biayanya 1.500.000.
Dan yang terakhir yaitu Microsoft SQL Server 2000 dengan jumlah 1, lama sewanya 20 hari, harga sewa per harinya 40.000 dan jumlah biayanya 800.000. Sehingga total biaya sewa alat keseluruhan yaitu Rp6.300.000. Untuk rekapitulasi biayanya, mulai dari biaya tenaga kerja sebanyak 19.700.000, biaya pembelian alat sebanyak 30.700.000, dan biaya sewa alat 6.300.000. Total keseluruhannya menjadi 56.700.000. Selanjutnya yaitu perencanaan risiko. Adapun poin-poin pada perencanaan risiko yang pertama, identifikasi aset. Aset sistem informasi dari RST Skincare adalah PC server sebanyak 1 unit, PC client sebanyak 1 unit, switch ports 8 sebanyak 1 unit, printer laser sebanyak 1 unit, external hard disk sebagai backup storage sebanyak 2 unit, local area network atau LAN yang menghubungkan PC server dengan PC client, sistem operasi server yaitu Microsoft Windows Server 2000, sistem operasi klien yaitu Microsoft Windows XP, semua aplikasi yang ada di dalam komputer, aplikasi perkantoran dengan menggunakan Microsoft Office, data konsumen, data transaksi, data aplikasi konsumen, data dokumen perusahaan seperti dokumen transaksi, surat izin usaha, surat ikatan kontrak supplier pemasok produk, dan dokumen jaringan komputer yang meliputi skema jaringan komputer, spesifikasi perangkat yang digunakan, daftar aplikasi, prosedur instalasi aplikasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pernyataan risiko. Pernyataan risiko menggambarkan risiko yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dari kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem. Adapun pernyataan risiko pada RST Skincare adalah sebagai berikut. Untuk kelemahan pertama yaitu tidak menghapus user ID dan password yang tidak diperlukan dari sistem. Ancamannya digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Risiko atau konsekuensinya confidentiality dan integrity data. Untuk uraiannya, user yang tidak bertanggung jawab dapat mengakses data bahkan merubah data. Kelemahan yang kedua yaitu tidak mengatur ulang password pada periode tertentu. Ancaman atau kondisinya kriminal lewat komputer atau computer crime. Risiko atau konsekuensinya confidentiality dan integrity data. Dengan uraian, password dengan mudah diketahui oleh orang lain. Kelemahan yang ketiga yaitu username umum. Ancamannya kriminal lewat komputer atau computer crime. Dengan risiko atau konsekuensinya confidentiality dan integrity data, dan uraiannya username yang umum akan mudah ditebak. Kelemahan yang keempat yaitu sistem login tidak dienkripsi dengan benar. Ancamannya kriminal lewat komputer atau computer crime. Risiko atau konsekuensinya confidentiality dan integrity data. Dengan uraian password yang tidak dienkripsi akan mudah dibaca. Kelemahan yang kelima yaitu backup data menggunakan flash disk. Ancaman atau kondisinya kriminal lewat komputer atau computer crime. Dengan risiko atau konsekuensinya confidentiality data. Dengan uraian flash disk yang tidak disimpan dengan baik dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk kelemahan yang terakhir yaitu menuliskan username dan password di keyboard. Ancamannya kesalahan manusia. Risiko atau konsekuensinya confidentiality data. Dengan uraiannya password yang tidak dienkripsi akan mudah dibaca. Poin selanjutnya yaitu analisis kontrol. Analisis kontrol digunakan untuk spesifikasikan apakah kontrol perlu dilakukan saat ini atau direncanakan untuk masa mendatang. Adapun analisis kontrol pada RST Skincare adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen risiko.
Pada manajemen risiko terdapat 4 area kontrol. Pertama, peraturan keamanan teknologi informasi dan pertanggungjawaban. Dilakukan pada saat ini dengan keterangan peraturan keamanan teknologi informasi dipahami oleh pimpinan dan staf. Namun, peraturan tersebut tidak dibuat secara tertulis baik di kantor pusat maupun kantor cabang. Yang kedua, analisis dampak pada bisnis dilakukan pada saat ini dengan keterangan semua staf mengetahui dampak terjadinya risiko teknologi informasi terhadap bisnis. Yang ketiga, perkiraan risiko dilakukan pada saat ini dengan keterangan belum ada perkiraan risiko dan belum pernah dilakukan riset sehingga belum ada dokumentasi yang dapat dibagikan kepada seluruh staf agar menjadi perhatian. Yang keempat yaitu audit keamanan teknologi informasi dilakukan pada saat ini dengan keterangan belum dijalankan dan belum ada dokumentasinya atau direncanakan untuk masa mendatang dengan keterangan dapat menjadi acuan untuk audit pada periode mendatang. Yang kedua yaitu perencanaan keadaan darurat teknologi informasi. Adapun area kontrolnya, yang pertama, perencanaan keberlangsungan operasi dilakukan pada saat ini dengan keterangan 1. Belum memiliki dokumentasi penanganan kerusakan kecil serta penanganan kerusakan akibat bencana. Kedua, penetapan service level yaitu recovery dalam 24 jam serta 72 jam untuk disaster recovery. Yang ketiga, telah ditetapkan personil yang akan dilibatkan. Dan yang keempat, akses dokumentasi dibatasi. Area kontrol yang kedua yaitu rencana penanganan dampak bencana dilakukan pada saat ini dengan keterangan 1. Dokumentasi belum disiapkan. Kedua, waktu recovery maksimal 72 jam. Area kontrol yang ketiga yaitu backup dan restore sistem TI dilakukan pada saat ini dengan keterangan 1. Full backup dilakukan setiap hari. Kedua, cadangan backup mingguan disimpan di lokasi atau penyimpanan lain. Yang ketiga, restore dan backup dapat dilakukan setelah menerima persetujuan dari manajer. Yang ketiga yaitu keamanan sistem. Pada keamanan sistem terdapat 2 kontrol area. Pertama, keamanan interoperabilitas sistem yang dilakukan pada saat ini dengan keterangan persetujuan akses data atau read or write harus dengan persetujuan manajer. Yang kedua, proteksi sistem yang dilakukan pada saat ini dengan keterangan PC harus memasang atau install antivirus yang setiap saat dapat memperbarui atau update secara otomatis. Software antivirus harus diatur agar membuang dan mengkarantina semua program yang dicurigai aktif secara otomatis saat booting operasi sistem, hanya mengizinkan administrator untuk memodifikasi konfigurasi dan membuat log untuk seluruh aktivitas. Yang keempat yaitu kontrol akses secara logik atau logical access control. Pada kontrol akses secara logik terdapat 2 area kontrol. Pertama, manajemen user yang dilakukan pada saat ini dengan keterangan 1. Pemberian akses kepada user dengan kemampuan minimal. Kedua, user baru harus dengan persetujuan manajer. Ketiga, mengontrol latar belakang kriminal dari user. Keempat, semua user harus diberi password. Yang kelima, setiap tahun melakukan evaluasi user dan password serta tingkatannya. Keenam, melakukan penguncian user akun apabila tidak digunakan lebih dari 10 menit. Ketujuh, membatasi penggunaan grup akun dan password yang dibagikan. Yang kedua yaitu manajemen password dilakukan pada saat ini dengan keterangan 1. Harus diganti minimal setiap 15 hari. Kedua, case sensitif. Ketiga, user dapat mengganti password sendiri. Dan yang keempat, setiap pergantian password harus yang baru. Yang kelima yaitu proteksi data. Pada proteksi data terdapat 2 area kontrol. Pertama, proteksi media penyimpanan data dilakukan pada saat ini dan keterangan 1. Hanya petugas yang ditunjuk yang boleh membawa, menyimpan,
dan mengembalikan media penyimpanan. Kedua, data tidak boleh disimpan dalam flash disk. Yang kedua yaitu enkripsi. Dilakukan pada saat ini dengan keterangan password harus dienkripsi saat melalui media komunikasi. Yang keenam yaitu proteksi data. Pada proteksi data terdapat satu area kontrol, yaitu lisensi perangkat lunak yang dilakukan pada saat ini dengan keterangan perangkat lunak yang digunakan harus baru dan memiliki lisensi. Selanjutnya, tidak ada aset yang boleh dibawa keluar gedung tanpa persetujuan. Dan yang terakhir, tidak ada perangkat yang boleh dihubungkan ke jaringan sistem tanpa persetujuan manajer. Selanjutnya adalah perencanaan resiko peluang terjadinya resiko. Peluang terjadinya resiko diukur berdasarkan asumsi jumlah event yang terjadi pada sebuah resiko. Hal ini ditunjukkan untuk menentukan kecenderungan derajat resiko, apakah resiko itu tinggi, sedang, atau rendah. Probabilitas terjadinya resiko dimulai dari 1 sampai 33%, nilai probabilitasnya itu adalah 17% dengan keterangan rendah dengan skor 0,1. Yang kedua adalah probabilitas 34 sampai 67%, nilai probabilitasnya itu 50% dengan keterangan sedang dan skornya 0,5. Dan probabilitas resiko yang terakhir adalah 68 sampai 99% dengan nilai probabilitas 84% dengan keterangan tinggi dengan skor 1,0. Lanjut ke perencanaan komunikasi. Yang pertama itu adalah pertemuan atau meeting. Jenis pelaporannya itu pertemuan pembukaan dengan agenda melakukan penelitian dengan waktu 2 hari. Penanggung jawabnya adalah Resti Lestari sebagai project manager dengan partisipan Lulu Sofiani Putri sebagai sistem analisis. Masukannya itu melakukan penelitian dengan hasil keluaran data terkumpul. Yang kedua ada pertemuan tim proyek dengan agenda menganalisis hasil penelitian, pengadaan dan pemasangan hardware, perancangan aplikasi atau program dengan waktu 15 hari. Penanggung jawabnya adalah Muhammad Farhan Wijaya sebagai sistem analisis dengan partisipan Resti Lestari sebagai teknisi, Aldo Dwi Juandi sebagai programmer, Lulu Sofiani Putri sebagai sistem analisis. Dengan masukan menganalisis hasil penelitian, pengadaan dan pemasangan hardware, perancangan aplikasi atau program, dan hasil keluarannya itu rancangan aplikasi atau program. Dan jenis pelaporan yang terakhir adalah pertemuan penutupan dengan agenda menguji atau testing aplikasi atau program, konservasi data, menguji atau testing sistem dengan waktu 11 hari. Sebagai penanggung jawabnya adalah Resti Lestari, project manager, partisipannya Muhammad Farhan Wijaya sebagai teknisi dan tester. Masukannya adalah menguji atau testing aplikasi program, konservasi data, menguji atau testing sistem dengan hasil keluaran aplikasi program berhasil diuji. Perencanaan komunikasi yang kedua adalah pelaporan atau report. Jenis pelaporannya, yang pertama adalah laporan kemajuan proyek, Project Progress Report dengan item perancangan aplikasi atau program berhasil dilakukan, pengujian atau testing berhasil dijalankan dengan waktu 1 hari. Sebagai penanggung jawabnya adalah Resti Lestari dengan masukan melakukan penelitian dan keluarannya kumpulan hasil penelitian. Yang kedua, status acara atau agenda pertemuan, status meeting agenda. Itemnya selesai dengan waktu 2 hari dengan penanggung jawab Lulu Sofiani Putri sebagai sistem analisis. Masukannya adalah menganalisa hasil penelitian, pengadaan dan pemasangan hardware, merancang aplikasi atau program dengan keluaran rancangan aplikasi atau program. Dan jenis pelaporan yang terakhir, catatan pertemuan. Itemnya itu pengujian atau testing aplikasi program dengan waktu 2 hari. Penanggung jawabnya Resti Lestari sebagai project manager. Masukannya rancangan aplikasi atau program dengan hasil keluaran aplikasi atau program berhasil diuji. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah RST Skincare adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan. Dalam melakukan proses bisnisnya, perusahaan ini sering menemukan masalah. Misalnya, pada skincare konsultan yang sangat sulit untuk proaktif mengingat pelanggannya. Dengan permasalahan yang ada, maka pihak manajemen RST Skincare bekerja sama dengan kami selaku tim proyek membuat program atau aplikasi Customer Relationship Management atau CRM. Aplikasi Customer Relationship Management
adalah salah satu aplikasi teknologi informasi yang digunakan sebagai strategi bisnis guna memaksimalkan kepuasan pelanggan. Pembuatan proposal aplikasi CRM ini akan diuraikan secara rinci tentang project charter, spesifikasi desain perangkat lunak, scope of work breakdown struktur, perencanaan rancangan anggaran biaya, perencanaan risiko, dan perencanaan komunikasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.